Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Evolution X di Poco X5 5G. Karena kemarin kita udah bahas cara install Evolution X di Poco X5 5G, di video ini kita bakal lanjut nih untuk review dan game testnya. Oke, langsung aja. Untuk UI atau tampilannya masih sama aja ya dengan custom ROM base AOSP pada umumnya. Quick settingnya juga sama aja dengan custom ROM base AOSP atau base Android 13 lainnya. Quick settingnya udah smooth ya. Di sini masih ada shortcut untuk screen record, terus ada fitur extra dim juga, dan ada opsi untuk ganti refresh rate. Tampilan settingnya juga masih sama dengan custom ROM base AOSP lainnya, dan di sini udah ada evolver, kustomisasi bawaan dari Evox. Di sini kalian bisa kustomisasi tema, status bar, notifikasi, quick setting, dan masih banyak lagi. Di bagian tema ini kalian bisa setting tema, ganti font, icon pack, dan lainnya. Masih mirip-mirip lah dengan kustomisasi yang ada di Derpfest yang pernah kita review untuk Poco X5 Pro. Kalau urusan kustomisasi, Evox ini lebih baik sih dari Pixel Experience yang sebelumnya udah pernah kita review. Di settingan displaynya udah ada tambahan settingan untuk refresh rate nih. Di sini kalian bisa atur untuk minimum dan maksimum refresh rate-nya dengan 3 pilihan. 60, 90, dan 120 Hz. Settingan colors di ROM ini juga masih tersedia. Kita bisa pilih salah satu dari 3 pilihan yang ada dengan tambahan fitur color balance buat atur RGB-nya. Nah, untuk sistemnya ROM ini ngambil 5 GB aja, tapi nggak tahu sih ini bug atau bukan, karena di Pixel Experience Plus kemarin sistemnya malah di 20 GB-an. Untuk versinya sendiri, ROM ini udah pakai Android 13 dengan versi Evolution X di 799. Terus untuk security patch-nya ada di 5 Oktober. Evolution X ini udah ada tambahan fitur Dolby Atmos dan Viper FX juga, dan menurut saya fitur ini lumayan bisa ngebantu speaker Poco X5 5G yang masih mono. Nah, untuk kamera bawaan di ROM ini masih pakai kamera bawaan AOSP ya. Fitur-fitur kameranya masih standar, tapi di sini kalian udah bisa pakai ultrawide dan makro buat foto. Tapi di mode videonya cuma support lensa utama aja. Kalau kalian nggak suka dengan kamera bawaannya, nanti tinggal dipakein Gcam aja. Oke, sekarang kita bakal lanjut untuk game test, dan sama seperti biasa ada 2 game ya yang bakal kita coba, Mobile Legends dan Genshin Impact. Untuk Mobile Legends udah dijamin aman. Settingan gamenya juga udah lebih baik dari MIUI atau Pixel Experience Plus yang udah pernah kita review. Grafiknya udah mentok ultra dan refresh rate-nya udah kebuka sampai super atau 90 Hz tanpa harus root lagi. Di tes 1 match atau sekitar 12 menitan di mode klasik bisa ngasih gameplay yang menurut saya udah smooth dan gak ada kendala. Baterainya cuma berkurang 3% aja dengan suhu yang stabil di kisaran 39,8 derajat. Ini masih tergolong adem dan irit sih untuk settingan super ultra. Frame rate rata-rata yang didapat ada di 74,9 fps dengan max frame rate di 89 fps. Di beberapa kondisi terutama pas posisi war bakal ada drop di kisaran 45-55 fps. Tapi nggak mengganggu karena dropnya nggak sampai stutter. Masih aman banget lah buat main Mobile Legends. Ini malah lebih recommended dari bawaan MIUI atau Pixel Experience Plus. Untuk Genshin Impact sama seperti sebelum-sebelumnya, di sini kita tes di Gurun Sumeru selama 10 menitan dengan settingan low 60 fps. Selama proses tes udah nggak ada kendala ya, masih nyaman banget buat dimainin.
Terus untuk gameplaynya masih mirip-mirip dengan Pixel Experience Plus. Framerate rata-rata yang didapat ada di 35,2 fps. Kalau pengen dapat framerate yang lebih tinggi, tinggal main aja di settingan lowest 60 fps atau 45 fps. Untuk urusan konsumsi baterai dan suhu masih tetap aman ya. Untuk 10 menit main, baterainya berkurang 3% dengan suhu yang stabil di 40,3 derajat. Suhu yang didapat ini sedikit lebih tinggi ya dari Pixel Experience Plus. Kalau disuruh pilih mending mana dengan MIUI, saya sih bakal pilih Evolution X ya kalau urusan game. Secara keseluruhan, Evolution X ini udah recommended dan worth it kalau pengen dijadiin daily ROM atau pengganti MIUI di Poco X5 5G. Baterainya irit, suhunya adem, dan udah dijamin smooth. Buat aktivitas sehari-hari kayak nonton, sosmedan, main game, atau lainnya udah oke banget. Buat multitasking udah dijamin enak, nggak ada kendala dan pastinya nggak ada touch delay. Dibandingkan dengan Pixel Experience Plus, saya sih bakal tetap milih ini ya, karena fitur-fiturnya jauh lebih lengkap. Contohnya ada fitur kustomisasi buat atur tema, ganti font, dan lain-lain. Selain itu udah ada opsi juga buat ganti refresh rate-nya. Jadi itu dia Evolution X799 di Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.